Yang mengundurkan diri gimana? Sampai dengan saat ini saya tidak mendengar ada bakal calon yang mengundurkan diri. Artinya semua lengkap 45 caleg yang didaftarkan? Lengkap 100% terdaftar di sini. Kalau nanti memang benar ada, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pihak DPC? Wah, ini kok kebetulan ya, apa memang ada janjian atau gimana Pak? Sehingga berbarengan dengan partai P3? Kita tidak punya janjian apa-apa. Kita tidak pernah merayu siapapun. Kalau merayu ya. P3 dan PKB bermesraan. Selalu mesra kok. Ya, kalau kami itu dengan partai politik lain, bukan hanya dengan PKB, kita itu selalu bersama-sama dan beriringan seperti itu ya. Jadi cuma kebetulan aja mungkin jamnya bersamaan. Tapi kami senang akhirnya dengan kita bisa ketemu bersama. Lama sudah nggak ketemu, kemudian mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang transparan. Proses mencocokkan itu antara hard copy dengan silon itu ada gangguan maintenance. Menjelang ditutupnya pada hari Minggu, 14 Mei 2023, pendaftaran bacalek, bakal calon legislatif, untuk pemilu 2024 mendatang. Dalam sehari setidaknya ada 4 partai politik, parpol, yang mendaftarkan bacaleknya ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sabtu, 14 Mei 2023. Adapun 4 parpol yakni Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Kabupaten Situbondo mendaftarkan bacaleknya pada perhelatan pemilu 2024 mendatang. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengan memohon rahmat Allah, hidayah, maunah serta inayahnya, dengan semangat juang, semangat perjuangan, semangat kebangsaan dan semangat berdemokrasi, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa mendaftarkan 45 calon anggota bakal caleg yang akan berkontestasi di 2024 dalam pagelaran pileg yang bakal digelar di tanggal 14 Februari 2024. Dan alhamdulillah kita sudah sama KPU tadi melalui verifikasi yang cukup alot dan kita dinyatakan lengkap dan semua berkas juga lengkap. Semua berkas juga lengkap. Namun perlu saya ceritakan juga sebelumnya, tahapan-tahapan tentunya sudah kita lalui bersama, termasuk ketika juga kita mau pendaftaran tadi. Kita mendaftarkan ke sini tadi sebelum kita berangkat, alhamdulillah teman-teman caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa tadi menyempatkan diri membaca sholawat nariyah 4.440 secara bersama-sama sebelum berangkat tadi. Ada juga prosesi acara kita menyantuni anak yatim. Kita bebankan kepada caleg untuk kita menyediakan anak yatim dan mohon kepada semua caleg, kita mintai sedekahnya, kita mintai hadiahnya untuk diberikan kepada anak yatim. Dengan harapan mudah-mudahan seiring dengan doanya para teman-teman bakal caleg dan seiring dengan doanya para kiai, PKB bisa menang di Kabupaten Situbondo. Targetnya. Dengan naik beca itu gimana? Kalau dengan naik beca kan yang terpenting, saya ini sebenarnya tadi berkeinginan untuk berjalan kaki, tapi teman-teman sepakat untuk naik beca. Akhirnya kita memilih untuk menemani tukang beca mulai dari kantor DPC sampai ke kantor KPU. Target kursi kita nggak muluk-muluk,
Karena memang calon yang kita keluarkan alhamdulillah siap bersaing semua. Kita target 18 kursi itu Kabupaten Situbondo. Ada berapa caleg, Pak? Ada 45 caleg. 100%. Strategi yang digunakan masing-masing caleg di dapil apa? Kalau persoalan strategi kan bisa disebut di sini. Kalau persoalan strategi mohon maaf kan bisa disebut di sini. Tapi yang jelas pelaksanaan pemilu ini mudah-mudahan terus berjalan lancar, dan saya tadi di dalam menyatakan kami siap bersinergi dengan seluruh elemen pelaksana. Seluruh elemen pelaksana mulai dari KPU, Bawaslu, BPK, Panwas yang sudah bergetih-getih untuk melaksanakan pemilu, menyukseskan pemilu di 2024 ini. Kita siap bersinergi selama pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Pak Ketua, ini kok kebetulan ya, apa memang ada janjian atau gimana Pak, sehingga berbarengan dengan Partai P3? Kita tidak punya janjian apa-apa. Kita tidak pernah merayu siapapun. Kalau dirayu ya. Soalnya kayaknya sudah mulai bermesra-mesraan. Ya, kita merayu orang nggak pernah, tapi kalau kita dirayu orang sih. Nggak ada janjian apapun. Kota perempuan. Kota perempuan, alhamdulillah itu sudah memenuhi semua. 30% lebih. Muka baru berapa? Kalau maju baru yang jelas dari incumbent itu kita 12 orang yang maju. Ya, selebihnya dari itu adalah kader yang baru semua. Dan alhamdulillah itu kita pilih dan siap bersaing. Incumbent yang nggak ikut. Ada yang nggak ikut karena dengan alasan kesehatan beliau tidak bisa mencalonkan. Oke, cukup. Hidupnya Dia mungkin menunggunya agak cukup lama ya, sekitar 2 jam lebih, karena memang ketika kami menyerahkan berkas itu tidak cukup berkas itu diserahkan secara hard copy, tetapi memang ada beberapa berkas yang kemudian antara hard copy itu disandingkan dengan silon. Nah, ketika disandingkan dengan silon pun, maka kewenangan untuk melakukan submit atau apapun lah namanya itu tidak menjadi kewenangan DPC secara murni, karena ada beberapa berkas itu yang menjadi kewenangan DPP. Nah, ketika kita tadi sudah proses dari awal itu lancar, tetapi ternyata di tengah-tengah proses mencocokkan itu antara hard copy dengan silon itu ada gangguan maintenance di DPP, entah itu di DPP atau di jaringan KPU RI, sehingga otomatis masih ada satu yang masih belum bisa tersubmit seperti itu. Dan tentu karena kami melihat posisi jam, kami masuk itu kayaknya tadi sudah jam 3 ya, sementara di luar itu masih ada partai politik lain. Akhirnya kami berembuk dengan teman-teman KPU dengan menghargai kearifan lokal teman-teman partai yang sudah mendaftar sesuai dengan jam, agar kemudian gangguan maintenance ini, walaupun ini bukan kesengajaan ya, karena ini unsur jaringan, karena jaringan, maka kami mengambil keputusan untuk menarik kembali dulu berkas kami, untuk sambil lalu kami menunggu posisi normalnya jaringan ini. Kemudian kami paling lambat besok pagi itu sudah kami serahkan kembali. Format apa yang belum disubmit? Persetujuan DPP. Kan kalau persetujuan DPP kami nggak bisa sendiri, jadi harus Upayanya ke DPP seperti apa DPP? Ya, kita terus berkoordinasi. Karena kan mohon dipahami, hari ini itu adalah hari kedua menjelang akhir pendaftaran. Sementara jumlah kabupaten kota itu Indonesia itu 600, jumlah provinsinya itu 38. Jadi kami menyadari itu, oleh karena itu agar tidak mengganggu kepada yang lain, biar nggak apa-apa, kami tidak menunggu. Sebenarnya kami bisa menunggu, tetapi kan kasihan partai politik lain yang menunggu di luar. Kalau berkat fisiknya lengkap? Alhamdulillah semuanya sudah. Kebetulan jaringan tidak Ya, sudah. Bu, tadi Ibu menyerahkan tumpeng ke KPU ini. Oh iya, tumpeng. Kami kalau urusan tumpeng itu ya setiap kita mau pendaftaran partai politik, pendaftaran pilkada, kemudian
kemudian termasuk pendaftaran pemilu legislatif, kita selalu serahkan tumpeng. Jadi ini sebagai bentuk keinginan untuk membangun sinergitas dan kebersamaan. Jadi karena dalam sebuah kebersamaan antara penyelenggara pemilu dan partai politik itu harus take and give. Jadi itu yang kita harapkan sehingga ke depan itu semuanya bisa berjalan lancar. Jadi angka 17 mudah-mudahan kursinya P3 juga 17, lalu kemudian P3 bisa menjadi pemenang pemilu di 2024. Ya? Incumbent daftar semua. Kalau urusan daftar semua dan tidak daftar semua, saya tidak bisa memberikan pernyataan saat ini karena itu adalah pernyataan politis dan hari ini proses gonta-ganti calon legislatif itu masih bisa sebelum daftar calon tetap. Jadi kami tidak bisa katakan daftar semua dan tidak daftar semua. Jadi kami administratif persyaratan yang kemudian kita sampaikan di film. Ini Bu, suatu momen kemarin-kemarin baru kali ini saya melihat P3 dan PKB bermesraan. Selalu mesra kok. Ya, kalau kami itu dengan partai politik lain bukan hanya dengan PKB, kita itu selalu bersama-sama dan beriringan seperti itu ya. Jadi cuma kebetulan aja mungkin jamnya bersamaan. Tapi kami senang akhirnya dengan kita bisa ketemu bersama. Lama sudah nggak ketemu, kemudian mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang transparan. Untuk kuota perempuan sudah memenuhi syarat. Alhamdulillah, ketua DPC-nya perempuan, kalau kuota perempuannya nggak masuk itu kan kebangetan ya. Sudah posisi 36%. 45 orang lengkap, kemudian 16 orang. Bacalek milenial Ibu. Alhamdulillah kalau milenial itu kita punya bacalek dengan usia 23, 22, 23. Dan itu ada milenial laki-laki, ada milenial perempuan. Jadi insya Allah lah. Masuk katanya Bu. Oh siap. Partai Gerindra Situbondo saat ini jam 18.47 prosesi sudah dilaksanakan dengan baik, lancar dan sukses dan sudah diterima tanpa ada berkas yang kurang. Oleh karena itu ucapan terima kasih untuk DPC, PAC dan Ranting, terutama kawan-kawan yang ada di staf kantor DPC Partai Gerindra yang tanpa lelah menunggu para bakal calon untuk dapat menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh KPU. Mudah-mudahan perjuangan keras yang dilakukan oleh para kader Partai Gerindra di Kabupaten Situbondo membuahkan hasil dengan indikator jelas bertambahnya suara dan bertambahnya kursi di DPRD Kabupaten Situbondo. Bacaleknya Pak Ketua totalnya? Bacalek alhamdulillah 100% di 7 dapil penuh semuanya. Pak, terkait dengan adanya informasi bahwasanya ada bakal calon yang mengundurkan diri gimana? Sampai dengan saat ini saya tidak mendengar ada bakal calon yang mengundurkan diri. Artinya semua lengkap 45 caleg yang didaftarkan? Lengkap 100% terdaftar di sini. Kalau nanti memang benar ada, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pihak DPC? Tentu kita akan melakukan analisis berdasarkan prosedur fungsi kelembagaan partai politik dengan kita melakukan rapat koordinasi di internal pengurus partai DPC Gerindra Kabupaten Situbondo. Apakah itu nanti tidak akan berdampak dengan kuota perempuan? Kalau memang ada yang mundur dari laki-laki, ya kita upayakan untuk mengganti dengan laki-laki. Kalau kemudian ada yang mundur dari perempuan, tentu kita akan berusaha untuk mengganti dengan perempuan. Karena dalam hal ini kita harus taat asas berkenaan dengan keterpenuhan 30% kuota perempuan. Oke, terima kasih Pak.